Hai guys, bertemu lagi dengan keluarga Cibon, keluarga Cina Ambon. Apa kabarnya guys? Semoga semua dalam kondisi baik-baik saja ya. Dalam kondisi pandemi ini, tetap jaga kesehatan dan tetap waspada. Ikuti protokol kesehatan dimanapun berada. Nah, kali ini guys, keluarga Cibon akan memberikan review beberapa tempat menarik dan unik yang ada di daerah Sentul. Karena kebetulan kami tinggal di Jakarta nih guys, tapi suka jalan-jalan, makanya kita cari lokasi yang tidak terlalu jauh dan nggak bikin kita capek. Ya, apalagi kalau lokasinya murah ya guys. Dan lebih penting lagi adalah kita bisa foto cantik di sana. Nah, Sentul merupakan salah satu lokasi yang menurut kami memenuhi kriteria nih guys. Iya. Rata-rata lokasi wisata yang mau kita tuju ini guys terletak di daerah Bojongkoneng, Bogor, Sentul dan sekitarnya. Jadi kalau dari Jakarta kita menuju ke sana, seperti kami naik mobil itu keluar di tol Sentul City. Nah, melewati kota Sentul City itu kan enak tuh guys, ya kan? Kiri kanannya banyak pohon tinggi-tinggi, lumayan lah bisa buat refreshing mata kita nih. Nah, setelah dari Sentul City kita akan naik terus ke atas. Ya, dan itu mulai jalannya agak berubah tuh guys, jalannya kecil ya, dan medannya lumayan berkelok-kelok ya, naik turun bukit. Nah, dan kalau misalnya kita naik mobil yang agak besar, hati-hati ya guys, karena tempatnya jalannya memang sempit. Oke deh guys, kita mulai reviewnya ya. Yang pertama, ya ini adalah Villa Aman di sini. Ya, namanya lucu ya guys. Semoga aman di sini nih. Nah, Villa Aman di sini terkenal dengan pemandangannya indah banget guys ya. Villa Aman di sini dibangun di atas lahan seluas 11 hektar dan di ketinggian 800 mdpl. Jadi cukup tinggi nih guys ya. Kita dapat menikmati hijaunya pegunungan Gunung Pancar, Gunung Salak, dan dari kejauhan kita akan melihat air terjun Curug Bidadari. Dan pada malam hari kita dapat menikmati city light mulai dari kota Bogor hingga kota Jakarta. Fasilitas yang ada di Villa Aman di sini ada villa yang disewakan, ada kolam renang dan ada restonya. Kalau kita datang, kita dikenakan tiket masuk. Per orang dikenakan Rp50.000, termasuk juga anak-anak. Nanti tiketnya ini bisa ditukarkan dengan minuman yang ada di resto. Harga villanya sih berkisar antara 2,5 sampai 5 juta guys. Sudah termasuk breakfast. Bisa juga untuk rombongan, untuk foto prewed atau untuk acara weddingan, dan bisa juga close section. Ya, artinya tempatnya ditutup untuk orang luar, hanya untuk kegiatan kita saja. Oke, nanti kalau biaya detailnya bisa cek langsung ke webnya ya guys. Oke, yang kedua nih guys ya, bisa dilihat di sini kita mau ke sebelahnya dari Villa Aman di sini, yaitu namanya Edensor Hills. Nama Edensor Hill-nya sendiri sebenarnya diambil dari sebuah pedesaan yang indah yang ada di pedalaman Inggris. Makanya kayak bentuk arsitekturnya itu country-country pedesaan Eropa gitulah guys ya. Nah, view-nya sih kalau dari karena arah pandangnya sama, jadi tidak terlalu jauh berbeda dengan Villa Aman di sini. Tapi yang paling enak adalah tempat ini tidak dikenakan tiket masuk, jadi kita bisa makan minum aja di sini, langsung bisa lihat view-nya. Iya. Tapi kalau yang mau nginap nih guys, ini bentuknya tuh bungalow ya, luas kamarnya juga lumayan besar ya kan. Sekitar 2 jutaan per malam ya. Tapi ada juga yang bentuknya gede, bentuknya kayak mansion gitu, itu bisa 12 jutaan per malam. Nanti detailnya cek langsung di web ya guys. Nah, yang ini nih guys adalah tempat yang paling best karena baru buka tanggal 23 Oktober kemarin. Oke. Namanya Mandapa Kirana. Tempatnya hampir sama seperti Villa Aman di sini, tapi konsepnya sangat berbeda. Letaknya hanya beberapa ratus meter dari Villa Aman di sini juga. Konsepnya juga Bali-Bali gitulah guys ya. Ada candi seperti pintu masuk Candi Bentar gitu ya. Kalian bisa berfoto di tengahnya, di tengah gapura. Dengan di belakangnya itu adalah Gunung Pancar ya.
view-nya tuh mirip-mirip sama Pura Lempuyangan Luhur di Karangasem gitu loh guys, yang di Bali ya, yang mungkin pernah ke sana. Nah mirip-mirip lah, ini mau mencontoh itu kayaknya. Nah tapi ya seperti filman di sini ya, kita dikenakan tiket masuk nih guys, 50.000 per orang ya, sama juga bisa ditukarkan dengan minuman ya. Jadi kalau lihat harganya ya mirip-mirip lah, hampir sama dengan filman di sini menurut aku ya, overpriced lah ya gitu. Makanannya juga bervariasi sih, dari tradisional sampai yang bergaya western. Oke. Dari Mandapa Kirana kita jalan lagi mencari tempat yang bisa kita untuk lokasi makan nih guys ya, supaya cari tempat yang lebih terjangkau lah buat kantong kita. Nah akhirnya kita bertemu yang namanya kedai Omah Omar ya, letaknya ada di pinggir jalan di kilometer 02. Omah Omar ini tuh mulai beroperasi sejak 2018, dibangun oleh Bapak Joko Omar yang tujuannya untuk menjalin silaturahmi dengan para bikers nih guys, karena Pak Joko Omarnya itu sendiri memang senang aktif bermain sepeda ya kan. Jadi dia berpikir bagaimana ya caranya supaya bisa kumpul-kumpul sama teman-teman komunitasnya tapi tetap bisa bisnis nih. Akhirnya muncul ide bangun kedai ini sebagai tempat rest area bagi para penggoes ya. Nah untuk makanannya sendiri sih waktu kami datang nih guys ya, memang banyak bikers nih guys yang sedang beristirahat, tapi banyak juga kok keluarga-keluarga dengan anak-anaknya, karena di sana juga disediakan tempat-tempat makan dalam bentuk pendopo-pendopo ya, dengan pemandangan ke arah pandang yang cukup bagus, dan berbeda juga arah pandangnya dengan 3 tempat yang pertama guys ya, dengan filman di sini, Mandala Kirana dan Edensor itu mandangnya beda nih guys. Kalau mereka memandangnya dari sebelah kiri ya kan, kita mandangnya dari sebelah kanan, jadi memang view-nya pasti berbeda ya kan. Untuk makanannya sendiri murah, lumayan enak guys, jadi cocok lah buat kantong ayah. Dan kemarin waktu kita ke sana ya, kita akhirnya makan siang di sana guys, lumayan lah ya. Habis kenyang makan nih guys, kita langsung menuju tempat yang namanya Kilometer Zero ya, kilometer 0. Nah tempat ini merupakan tempat favorit nih guys buat kita. Dalam 2 bulan terakhir ini kita sudah ada 5 kali berkunjung ke tempat ini. Nah resort ini ya kan, tempat ini menawarkan konsep sebenarnya untuk tempat nginap ya kan, tapi bentuknya itu kayak barak-barak share gitu dengan konsep glamping atau glamour camping ya. Jadi bentuknya kayak barak-barak gitu, tapi bukan dari permanen resort gitu loh ya, tapi dia permanen camp ya. Ada rumah bambunya juga, terus ada juga tenda-tenda yang berbentuk glamping dan tenda-tenda dom. Nah kapan-kapan kita mau cobain nih guys, kayaknya asik juga nih kalau kita camping di sana. Nah mereka juga punya fasilitas outbound-nya yang lengkap guys ya. Jadi kalau yang mau one day traveling gitu ya, bawa anak-anak ya kan, mau seru-seruan, cocok nih karena di sana ada paintball, flying fox ya kan, ada archery shot target tuh yang main panah-panahan ya kan, ada yang mau boom balls experience juga bisa. Nah jadi cocok banget buat yang rombongan, kantor atau keluarga. Nah, tapi kalau bagi kami nih yang sering datang ke sini, justru yang kami suka itu karena kami suka dengan konsep restonya guys ya. Jadi mereka tuh menyiapkan tempat-tempat hangout dengan tenda-tenda yang besar ya, yang cantik ya. Satu tenda itu bisa muat mungkin sekitar 5 sampai 6 orang ya. Jadi buat keluarga itu enak banget gitu ya. Kalau misalnya malam hari tuh tenda-tendanya tuh dihiasi dengan lampu-lampu kelap-kelip. Dan ada live musiknya guys di senternya, di tengahnya. Asik banget deh. Dari Kilometer Zero kita mau ke Pelangi Cafe tadinya guys, tapi di tengah jalan kita ketemu satu tempat namanya Cucanting Garden. Nah tempatnya memang dari jalan utama itu harus masuk ke dalam ya, agak masuk ke dalam lagi, tapi ternyata tempatnya bagus guys. Ini merupakan salah satu tempat yang bisa jadi alternatif bagi yang nggak suka keramaian, yang pengennya tenang gitu ya. Nah di sana lokasinya kayak gini nih guys ya kan, ada kolam renang. Untuk yang menginap
dan mereka hanya punya 5 kamar untuk disewakan ya. Tapi tempatnya menurut aku sih oke, karena pemandangannya itu dengan arah yang sama ya, itu lebih luas pemandangannya dibandingkan kalau kita melihat dari kedai Omah-Omah ya. Akhirnya kita ke review yang terakhir, tempatnya namanya Pelangi Cafe. Nah, tempat ini juga ikonik nih guys. Ini adalah tempat favorit kami yang kedua setelah Kilometer Zero. Ya, kenapa nanti kalian bisa lihat, karena di sini lokasinya cantik banget buat foto-foto guys ya. Pelangi Cafe ini dia ada di Jalan Bukit Pelangi ya. Bukanya pun setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Konsepnya ada outdoor dan indoor, dan lokasi foto-fotonya pun yang cantik juga banyak. Jadi nggak bosen, bisa dari pagi sampai malam di sini sih menurut aku oke banget. Nah, makanannya juga beragam nih guys. Harganya antara 15.000 sampai 250.000. Jadi disesuaikan aja dengan dompet masing-masing ya. Iya. Nah, tempat favorit kita guys yaitu Kilometer Zero. Kenapa? Karena tempatnya paling asik menurut kami, ada live entertainmentnya, harga makanannya juga murah dan enak ya kan, dan asik lah buat nongkrong-nongkrong. Selain Kilometer Zero, menurut kami tempat yang rekomendasi lainnya adalah Pelangi Cafe. Asal nggak hujan ya guys. Yang A few moments later. Yang enak banget, aku ini udah kepanasan setengah mata nih. Dan kursi yang disediakan itu udah tadi kan, ada di kota aja bisa kan. Nah, kalau kalian yang mana nih yang favorit menurut kalian? Kalian boleh komennya di sini ya, di komen kami. Jangan lupa berikan masukan juga, mungkin ada tempat-tempat lain yang kalian mau kita review. Oke? Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya. Jangan lupa juga jempolnya buat kita, dan komen, dan jangan lupa juga untuk share apa yang kita tayangkan hari ini. Oke?